belajar hari ini, Pak. Oh ya, bagaimana perasaan Pak Fajar hari ini? Bahagia, Pak, dan ada senangnya. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Fajar dan Bu Reni, Pak Fajar dan Bu Reni akan masing-masing Pak Fajar berperan sebagai host dan nanti Bu Reni berperan sebagai puji. Kira-kira persiapan yang Pak Fajar lakukan apa saja hari ini? Untuk persiapan uji dengan Beli, saya sudah siap untuk belajar mengenai tingkah, Pak. Jadi dari nanti persiapan kita dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dilanjutkan tanggung jawab, dan beberapa pertanyaan tersebut juga sudah saya siapkan, Pak. Baik, oh ya, jangan lupa untuk 3 kompetensi inti seperti kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan jangan lupa juga dengan pertanyaan tersebut tetap nanti harus ada ya. Siap, Pak. Baik, Pak Fajar dan Bu Reni, selamat bekerja. Ya, Pak, terima kasih. Langsung saja, Beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini, Beli? Sepertinya kemarin Beli sempat mencari saya, ya. Ada apa ya? Iya Pak, mohon maaf aja saya jadinya berlaku. Iya, Pak. Begini Pak aja, saya mau bercerita terkait masalah saya. Apakah Pak Fajar bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati, Beli. Kira-kira ada yang bisa saya berikan apa, Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak Fajar. Oh, seperti itu, Bu Reni. Kira-kira masalahnya apa ya, Bu? Coba Bu Reni ceritakan apa yang sedang dirasakan. Mungkin saya bisa membantu mencari jalan keluarnya, Bu Reni. Jadi begini Pak Fajar, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Iya. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas Pak. Bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Bu Reni dapat teguran dari Bapak pengawas? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius. Tidak seriusnya seperti apa, Bu? Kira-kira? Jadi begini Pak Fajar, kemarin pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Pak. Proses mengajar yang seperti apa, Bu, yang dikritik oleh Bapak pengawas? Apakah ada kendala dalam itu proses belajarnya atau bagaimana, kira-kira? Beliau seperti keberatan Pak Fajar ketika saya mengajar tidak memakai buku teks Pak. Oh, seperti itu, Bu Reni. Lalu bagaimana tanggapan Bu Reni dengan respon dari pengawas? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, dari perpustakaan, yang penting itu mengacu pada kurikulum Pak. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi seperti itu permasalahannya, Bu Reni. Kalau gitu saya mau bertanya ke Bu Reni, selama ini apa yang Bu Reni lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak Fajar, saya menggunakan berbagai sumber belajar dari buku, dari perpustakaan, mengajak siswa menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, sangat luar biasa sekali dengan Ibu. Terus, mengapa Ibu Reni sendiri tidak menggunakan buku teks dalam proses pembelajaran tersebut? Menurut saya Pak Fajar, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan murid saya. Siswa juga termotivasi dan juga sudah mengacu pada kurikulum. Ya, benar sih, Bu. Sebenarnya apa yang Ibu Reni sampaikan sudah betul. Lalu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan, Bu, karakter siswa kan berbeda-beda, Bu. Pasti kan cara belajarnya juga berbeda-beda. Betul juga Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, itulah, Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin
harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya apa? Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga agar ada anak yang tercover dengan buku teks tersebut. Iya, saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Nah, setelah bercerita sekarang gimana perasaannya Bu? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan pikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan saya yang lain jadi terbengkalai. Aduh, lalu apa yang membuat Bu Reli merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah yang di kemudian hari yang bisa menimpa saya. Oh, Cerita kepada kepala sekolah. jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bu Reli merasa tidak nyaman adalah saat supervisi kemarin itu ya, karena Bu Reli tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Bu Reli memberikan suatu argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung di Bu Reli, lalu menyampaikannya langsung ke kepala sekolah. Iya, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya? Kalau menurut saya pribadi ya Bu Reli, untuk masalah ini Bu Reli bisa merefleksi dan mempersiapkan diri apabila nanti Ibu Reli mendapat teguran dari Bapak kepala sekolah. Bu Reli harus siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan Bu hal yang positif sehingga menambah semangat Bu Reli dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak. Nah, sekarang Bu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa kira-kira rencana Ibu ke depannya? Ya, saya berniat untuk menemui Pak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Bu Reli lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf pada beliau. Kemudian untuk terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Nah, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya terapkan itu juga saya gunakan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara saya yang kemarin Pak. Nah, itu Bu, langkah yang Bu Reli ambil sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan ide dari Bu Reli. Syukurlah saya sekarang sudah merasa lega Pak Fajar, karena jujur saya takut untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Agak khawatir dan takut juga Pak nanti kalau salah melangkah. Syukurlah kalau begitu Bu Reli, kalau Bu Reli sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Reli lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Nah, dalam Ibu apa yang Ibu Reli sampaikan tadi, pasti kan Ibu Reli membutuhkan dukungan. Kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan oleh Ibu Reli untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat saya atau mungkin guru sebelum mata pelajaran yang saya ampu. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, itu ide yang luar biasa sekali Bu Reli. Semoga dapat segera diselesaikan Ibu Reli dan Bu Reli dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman seperti semula tanpa dihantui rasa tidak nyaman tersebut. Amin. Terima kasih banyak Pak Wajar untuk waktunya sudah mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang bisa
memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswi kita. Amin, amin, sama-sama Beli. Terima kasih Pak Fajar, salam sehat dan salam bahagia untuk Bapak. Ini sama-sama Beli, terima kasih kembali. Baik, Pak Fajar dan Bu Reli, kita telah bersama-sama melaksanakan coaching. Ada beberapa hal positif yang saya catat pada pelaksanaan coaching tadi. Yang pertama yaitu Pak Fajar telah melaksanakan tiga kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh tadi Pak Fajar secara riset memang mendengarkan apa yang menjadi keputusan dari Bu Reli. Kemudian yang kedua juga menjadi pendengar yang aktif. Pak Fajar tidak terlalu mendominasi dalam pembicaraan. Kemudian juga Pak Fajar juga melewatkan pertanyaan yang berbobot, seperti misalnya apa yang membuat Bu Reli tidak nyaman selama ini dan ditanggapi juga oleh Bu Reli. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu alur tirta sudah berjalan dengan baik, mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir adalah lanjut. Baik Pak Fajar dan Bu Reli, sukses untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak Fajar. Yang Iya. Bagaimana kabar Bu Wijin? Alhamdulillah baik Bu. Pak Fajar? Alhamdulillah sama. Gimana perasaannya Bu Wijin hari ini? Ya alhamdulillah hari ini saya tuh bahagia dan semangat Bu, walaupun dari puasa. Ya. Pada kesempatan nanti Bu Wiji ya, akan berperan sebagai coach dan Pak Fajar akan berperan sebagai coach. Bu Wiji, kira-kira persiapan Ibu untuk coaching hari ini apa nih? Ya yang saya persiapkan hari ini saya telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan Pak Fajar yang berbobot sebagai solusi yang akan saya pertanyakan kepada dirinya. Dan saya tetap akan menggunakan alur kita, yaitu seperti tujuan umum, identifikasi masalah, dan juga rencana aksi, dan yang selanjutnya adalah serta tanggung jawab. Baik, dan jangan lupa ya Bu Wiji, untuk 3 kompetensi inti seperti desain kehadiran menu, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan produk yang berbobot. Tetap nanti juga harus ada ya Bu Wiji. Bu Wiji siap? Siap. Pak Fajar? Insya Allah siap. Oke, selamat bekerja Bu Wiji. Ya, assalamualaikum Bu Wiji. Siang Bu, maaf mengganggu waktunya Ibu. Ya, selamat siang juga Pak Fajar. Bagaimana Pak Fajar? Apa ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ingin bercerita tentang masalah saya Bu. Apakah Bu Wiji bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya gini Bu, saya itu ingin mendapatkan suatu solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi hari ini. Nah, masalahnya seperti apa Pak? Silakan Pak Fajar ceritakan. Mungkin saya bisa membantu. Begini Bu, kemarin kan sekolah saya melakukan supervisi di kelas. Nah, saat supervisi saya mendapatkan kritikan dan sedikit teguran Bu dari kepala sekolah saya. Apa yang membuat Pak Fajar mendapatkan kritikan dan teguran dari kepala sekolah Bapak? Jadi seperti ini Bu Ji, kepala sekolah saya itu mengkritik tentang cara mengajar saya dan memberikan teguran karena administrasi saya tidak lengkap Bu. Nah, sekarang cara mengajar yang bagaimana Pak? Kenapa kok bisa mendapatkan kritikan dari kepala sekolah Bapak? Jadi seperti ini Bu Ji, menurut beliau kepala sekolah saya itu cara mengajar saya tidak sesuai dengan KPP dan saya itu cenderung asal mengajar saja Bu Ji, sehingga saya kena tegur mengenai kelengkapan administrasi saya. Oh ya, lantas bagaimana tanggapan Pak Fajar dengan respon dari kepala sekolah Pak Fajar? Saya menyampaikan kepada beliau bahwa
meskipun saya mengajar seperti ini, tapi murid-murid saya itu paham dan nilai-nilainya mereka saat UAS ataupun apa itu nilai-nilainya bagus Bu. Jadi masalahnya itu. Nah, kalau begitu saya mau tanya, selama ini apa Pak Fajar yang lakukan ketika saat mengajar Pak? Ya, ketika saya mengajar yang terpenting kan materi semua terpenuhi sesuai dengan kurikulum. Saya ketika mengajar pun juga tidak menggunakan RPP sebagai acuannya. Nah, lantas kenapa tidak menggunakan RPP Pak sebagai acuan mengajar? Karena jujur Bu Iji ya, saya pribadi itu memang jarang Bu untuk membuat RPP dan prakteknya Bu, sehingga jarang sekali saya melengkapi administrasi Bu. Nah, sekarang saya tanya, Pak Fajar tahu tidak fungsi administrasi itu? Ya sebenarnya tahu Bu. Jadi fungsinya itu kan sebagai perkembangan kita dalam pembelajaran, memberikan arahan bagi kita tentang kegiatan apa yang harus dilakukan uji, termasuk kapan melakukannya dan kegiatan apa yang akan dilakukan serta bagaimana melakukannya. Jadi jika Pak Fajar mengajar tidak sesuai RPP dan sesuai asal mengajar, apakah proses pembelajarannya Bapak terarah? Ya bisa dikatakan tidak terarah uji. Nah, sekarang Pak Fajar paham kan kenapa kepala sekolah Bapak memberikan kritikan cara mengajar Bapak dan memberikan teguran mengenai kelengkapan administrasi Bapak. Ya Bu, sekarang saya sadar sekali Bu Uji, jika administrasi guru itu sangat berguna sebagai petunjuk belajar atau pedoman belajar yang dapat saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran Bu, sehingga KPM dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien dan pembelajaran saya pun juga bisa lebih terarah. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah tahu pentingnya administrasi dalam proses pembelajaran? Ya alhamdulillah Bu Uji, saya sedikit sadar Bu. Ternyata selama ini saya terlalu menyepelekan apa yang namanya administrasi guru dan ternyata saya juga cenderung mengajarnya itu asal mengajar saja, dan yang bagi saya itu yang paling penting itu hanya prosesnya Bu. Sehingga pembelajaran saya itu kurang berjalan dengan efektif. Nah, sekarang dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa rencana Bapak ke depannya? Kemungkinan untuk kedepannya saya berniat untuk minta maaf Bu pada kepala sekolah saya, terus juga berminat untuk perbaikan saya ke depannya agar dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru Bu Uji. Nah, kemudian apakah ada hal yang lain yang akan Pak Fajar lakukan? Mungkin selain itu saya akan berusaha Bu untuk melengkapi administrasi terutama dalam pembuatan RPP dan memperbaiki cara mengajar saya Bu Uji. Nah, sekarang terkait cara mengajar, bagaimana kegiatan proses pembelajaran Pak Fajar selanjutnya nanti? Terkait cara mengajar Bu ya, setelah ini saya akan mengajar sesuai dengan RPP yang saya akan buat Bu Uji. Terus saya juga akan lebih mengefektifkan proses pembelajaran dalam KPM saya. Nah, kemudian dari yang Pak Fajar sudah rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk rencana tersebut? Untuk komitmen saya akan berusaha untuk melengkapi administrasi yang kurang Bu, dan saya akan berusaha juga untuk membuat RPP yang akan saya gunakan sebagai pedoman saya mengajar agar dalam proses KPM berjalan dengan efisien Bu Uji, sehingga proses pembelajaran saya itu bisa lebih terarah Bu Uji. Iya. Kemudian dukungan apa yang Pak Fajar butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Untuk dukungannya sendiri mungkin Ibu ya, saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat dalam melengkapi administrasi saya Bu. Jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan dan saling koreksi, bahkan saling berkolaborasi. Ya, semoga dapat terrealisasikan ya Pak Fajar ya, dan Pak Fajar dapat menjalankan tugasnya dengan mengajar lebih baik lagi dan administrasinya diselesaikan. Terima kasih Bu Uji sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya Bu Uji ya. Sekarang saya merasa sedikit lega Bu Uji. Semoga kita kedepannya bisa menjadi guru yang menjadi tauladan yang baik untuk murid-murid kita ya Bu Uji. Saya
saya mengucapkan terima kasih Bu Wiji. Amin, sama-sama Pak. Semoga sukses. Amin Bu Wiji. Baik, ya. Selamat Bu Wiji, Pak Fajar. Nah, untuk kegiatan coaching kali ini, Bu Wiji sudah melaksanakan 3 kompetensi inti sebagai coach ya. Yang pertama yaitu dalam penuh atau presence. Yang kedua menjadi pendengar yang aktif, yaitu menjadi pendengar yang baik dan tidak mendominasi dalam pembicaraan. Dan yang ketiga, pertanyaannya berbobot, apa yang membuat Pak Fajar tidak nyaman selama ini ya, seperti tentang kritikan dan teguran dari Bapak KS itu sudah diuji tadi dengan baik. Kemudian alur tirta dalam coaching kali ini juga sudah berjalan dengan baik, yaitu antara lain menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, itu tadi ya. Semoga coaching yang dilaksanakan Bu Wiji terhadap Pak Fajar ini untuk kedepannya bisa dijalankan dengan baik. Pak Fajar ya, solusi tadi ya. Dan semoga kita Bapak Ibu bisa menjalankan kewajiban kita dengan baik sebagai guru dan menjadi guru yang seperti diharapkan Pak Fajar tadi, menjadi tauladan yang baik. Amin. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Imam hari ini? Baik, Pak. Sedangkan Bu Wiji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk hari ini gimana perasaannya Pak Imam? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Oke Pak Imam, sangat luar biasa sekali. Pada kesempatan hari ini nanti Pak Imam, nanti Pak Imam akan berperan sebagai coach, sedangkan Bu Wiji nanti akan berperan sebagai coach. Kira-kira nih Pak Imam, persiapan apa yang Bapak siapkan untuk coaching hari ini Pak? Baik Bapak, saya hari ini akan melakukan coaching dengan Bu Wiji sesuai dengan alur kita, yaitu dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian dilanjutkan dengan tanggung jawab. Beberapa pertanyaan berbobot juga sudah saya siapkan Bapak. Oke, sangat luar biasa sekali apa yang sudah Bapak siapkan. Sekedar saya mengingatkan Pak Imam, Ya, jangan lupa untuk 3 kompetensi inti seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. ya. Oke, selamat bekerja Pak Imam dan Bu Wiji. Monggo langsung bisa dimulai. Selamat sore Pak Imam. Apakah Pak Imam punya waktu luang hari ini? Selamat sore juga Bu Wiji. Maaf Pak, saya mengganggu waktu Pak Imam sore ini. Tidak masalah Bu, silakan saja. Pak Imam, saya ingin curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Imam bisa membantu? Oh, dengan senang hati Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Wiji? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu kurang bersemangat Pak dalam kegiatan pembelajaran dengan saya. Dan bahkan murid-murid saya itu hanya sebagian yang mengumpulkan tugas saya saat saya bertugas Pak. Menurut Bu Wiji, kira-kira apa yang membuat murid-murid itu kurang bersemangat dalam kegiatan pembelajaran yang Bu lakukan di kelas? Kalau menurut saya ya Pak ya, mungkin pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu sedikit membosankan, terkesan monoton. Dan saya lebih sering menggunakan metode ceramah karena saya lebih banyak bercerita di depan kelas Pak. Sekarang begini Bu, apakah Bu Wiji pada saat menjelaskan itu melakukan kegiatan tanya jawab kepada siswa sehingga keaktifan siswa itu tumbuh? Jarang Pak. Biasanya setelah menjelaskan materi, saya itu langsung memberikan tugas karena tidak ada pertanyaan dari murid Pak. Iya, sebetulnya apa yang dilakukan Bu Wiji sebetulnya tidak sepenuhnya salah. Hanya saja ketika ibu mengajar, hari itu terlalu dominan, terlalu kurang memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Oh benar juga ya Pak yang dikatakan oleh Pak Imam
tanpa saya sadari saya itu terlalu mendominasi kelas Pak, sehingga murid saya itu kurang mendapat kesempatan untuk bergerak. Oh ya, itu tadi juga mengatakan bahwa banyak murid itu yang tidak mengumpulkan tugas ya. Nah, kira-kira setelah itu pelajar itu apa yang menjadi penyebabnya? Iya Pak, mungkin karena terlalu banyak tugas yang saya berikan kepada anak-anak Pak. Kemudian anak menjadi kebingungan. Tugas yang harus saya selesaikan dari mana yang harus diselesaikan anak-anak. Nah, kemudian saya juga tidak memberikan petunjuk kepada anak Pak. Misalnya mereka juga mengumpulkan tugas itu setelah selesai tugas satu, saya memberikan tugas yang lainnya Pak. Jadi anak terkesan malas. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi anak itu bingung ketika akan mengumpulkan tugas ya, karena terlalu banyaknya tugas yang ibu berikan kepada mereka. Iya Pak, benar. Oh ya Bu, sekarang saya mau tanya, ketika Ibu Wiji sedang melaksanakan pembelajaran, apakah Bu Wiji menggunakan media sebagai alat bantu? Saya hanya menggunakan buku teks dari perpustakaan Pak. Jadi sumber belajar saya ya hanya itu saja. Permasalahan saya itu terletak di situ Pak. Nah, sekarang itu sudah tahu salah satu permasalahannya itu. Kalau begitu, langkah apa yang sekarang akan Ibu lakukan untuk menumbuhkan keaktifan siswa di kelas? Menurut saya itu harus menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan Pak, sehingga murid-murid saya aktif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran bersama saya Pak. Baik, tadi Ibu mengatakan pembelajaran yang asik dan menyenangkan sehingga anak mungkin tidak bosan. Kira-kira seperti apa Bu gambaran singkatnya rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu? Saya akan merubah metode pembelajaran saya Pak, yaitu saya harus menerapkan pembelajaran yang terpusat kepada murid. Murid diminta aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan kemudian saya juga akan memberikan expliking Pak, kan selama ini jarang dilakukan Pak. Dan juga saya mungkin akan menerapkan pembelajaran sambil bermain, bisa bermain peran dengan temannya, sehingga nanti menjadi lebih senang dan tidak cepat bosan dengan pembelajaran yang saya berikan Pak. Ya, saya sangat setuju sekali dengan ide dari Bu Wiji. Mungkin ada rencana lain itu selain yang Ibu katakan tadi. Ada Pak, nanti mungkin semacam itu Pak. Saya berencana menggunakan pembelajaran yang berbasis IPEK. Nanti saya akan memanfaatkan platform YouTube, terusan Canva, ada juga Pinterest dan sebagainya Pak, agar anak senang dan tidak cepat bosan. Dan saya nanti dengan memanfaatkan teknologi yang kekinian ini, anak itu jadi lebih semangat belajar. Setuju Ibu, anak-anak memang sekarang itu suka yang bersifat visual ya, apalagi dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, lebih dengan media YouTube yang sudah menjamur, pasti semangat anak akan naik ketika kita memberikan media yang visual. Pemahaman mungkin jadi meningkat juga ya. Iya Pak, karena anak bisa melihat fenomena secara langsung melalui audio visual tadi Pak. Saya sangat setuju dengan langkah yang dilakukan. Alhamdulillah Pak, sekarang saya sudah merasa lega. Awalnya itu saya sempat khawatir Pak dengan masalah yang saya hadapi ini tadi Pak. Nah, syukurlah kalau begitu Bu, kalau Bu Wiji sudah ada sekarang, apa yang Ibu rencanakan tadi? Komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana yang tadi Ibu utarakan? Nanti saya akan membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif Pak, sebagai alat bantu belajar saya. Tentunya saya juga harus melakukan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan inovasi belajar yang berbasis dengan IPEK Pak. Nah, tentunya Bu Wiji kan perlu dukungan nih. Dukungan seperti apa yang Bu Wiji butuhkan untuk melakukan komitmen itu tadi? Ya mungkin nanti saya mencoba meminta dukungan dari pihak sekolah untuk berkolaborasi meningkatkan mutu pendidikan di sekolah saya dengan bekerja sama dan merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif bersama rekan-rekan jabatan. Itu sungguh ide yang sangat luar biasa Bu. Semoga dapat segera terlaksana ya Bu. Amin. Terima kasih Pak Imam.
Tadi Pak Imam sudah ada 3 kompetensi yang diterapkan dalam aktivitas coaching, Pak. Ada kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, terus ada juga pertanyaan berbobot. Itu terbukti untuk pertanyaan berbobot setiap alur kan ada dari tujuan, terus di identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Setiap alur itu Pak Imam menyisipkan beberapa pertanyaan yang sangat luar biasa, sehingga pada coaching kali ini berjalan dengan baik dan diuji juga merasa lega karena beberapa problem yang dihadapi. Karena ada coaching hari ini, guru diuji mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Saya ucapkan selamat untuk keduanya, antara Pak Imam dengan Bu Uji. Semoga kedepannya sukses selalu. Saya akhiri Pak Imam dan Bu Uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Deli, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, saya Sudah Pak Imam, bagaimana kabarnya? Sudah dulu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kegiatan coaching dimulai, saya ingin tanya bagaimana perasaan Bu Deli pada hari ini? alhamdulillah luar biasa. Nah, pada kesempatan ini nanti Bu Deli akan berperan sebagai coach untuk Pak Imam. Nah, kira-kira persiapan apa yang Bu Deli siapkan untuk coaching hari ini? Untuk melakukan coaching hari ini, saya akan melakukan dengan Pak Imam sesuai dengan alur cerita yang akan mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, dan juga beberapa pertanyaan yang insya Allah berbobot itu juga sudah saya siapkan. Ya, dan saya juga ingatkan kepada Bu Deli, jangan lupa untuk 3 kompetensi ini seperti present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jangan lupa. Sudah siap? Insya Allah. Selamat bekerja. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ada yang bisa saya bantu? Ya Ibu, saya sedikit galau ini. Bolehkah saya meminta waktunya, saya mau bercerita Ibu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Ibu. Baik Pak Imam. Apa yang mau Anda ceritakan pada saya? Ini Bu, dari akhir-akhir ini saya merasa murid-murid kelas saya kurang antusias Bu, dalam menerima pembelajaran yang saya lakukan. Selain itu Ibu, jumlah murid saya juga yang mengerjakan tugas itu hanya, kalau di presentasi hanya 60% Ibu. Kalau dilihat dari kehadirannya setiap hari selalu ada saja yang tidak berangkat Ibu. Jadi menurut Pak Imam, apa yang Pak Imam harapkan dari obrolan kita untuk ini? Ya Bu, dari saya mengharapkan setelah obrolan kita nanti Ibu, saya mendapatkan solusi dari apa yang menjadi kerisauan saya. Murid-murid saya dapat antusias lagi dalam belajar di kelas itu. Menurut Pak Imam sendiri, apa saja yang menyebabkan murid Pak Imam itu kurang antusias dalam pembelajaran? Apa ya Bu, saya juga bingung. Tapi kalau saya ingat kembali, murid-murid saya sepertinya agak bosan ya Bu dengan pembelajaran saya yang boleh dikatakan monoton Bu.
sampaikan kepada murid Pak Imam. Ya. Apakah penyebabnya sehingga murid-murid itu kurang antusias dalam menggunakan tugas dari Pak Imam? Ya, saya rasa itu tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, dan saya juga tidak memberikan petunjuk kepada mereka di mana sumbernya, di mana mereka harus mencari, sehingga mereka mungkin kebingungan. Kalau boleh tahu Pak Imam menggunakan sumber belajar apa saja dalam pembelajaran Pak Imam? Kalau selama ini itu saya hanya menggunakan buku teks itu atau buku siswa yang ada di dalam kelas saya, Bu. Adakah sumber belajar lain selain buku teks atau buku siswa? Sebetulnya banyak, Bu. Sumber belajar kan ada gambar, ada video, ada artikel di blog, atau mungkin tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang in sekarang, mungkin seperti TikTok yang banyak digandrungi anak-anak, Bu. Bagus. Saya yakin sekali bila Pak Imam bisa menggunakan berbagai sumber macam sumber belajar yang Pak Imam sebutkan tadi, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dan termotivasi dengan pelajaran Pak Imam. Jadi sekarang rencana Pak Imam untuk menyelesaikan masalah ini apa? Ini, Bu, yang pertama menurut saya harus merancang pembelajaran yang mengasihkan, Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang bervariasi dari gambar, video, artikel, bisa juga tadi memanfaatkan TikTok, Bu. Karena minat anak itu beda-beda ya, Bu. Selain itu metode pembelajaran dengan diskusi atau permainan yang membuat anak menjadi aktif. Kemudian yang kedua itu tugas yang saya berikan, saya sesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai pada tujuan pembelajaran, atau saya sesuaikan juga dengan bakat minat anak murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Ya, itu kan yang sekarang sedang hit ya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal ada yang senang dalam bentuk gambar, berarti nanti tugasnya dalam bentuk gambar, lagu, puisi, pantun, dan sebagainya, Bu. Sekali dengan Bapak. Mudah-mudahan hasil yang nanti. Sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu, menggunakan sumber belajar yang bervariasi untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya dapat belajar secara merdeka, dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Jadi mereka akan menikmati dalam belajar. Saya serahkan pemilihan sumber belajarnya pada murid-murid saya, Bu. Bagus sekali. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Terima kasih banyak, Bu Reli, atas waktu yang Ibu berikan dengan saya, mau berbagi dengan saya, sharing bersama. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, ya, Bu. Amin. Terima kasih, Bu Reli. Alhamdulillah, kegiatan kucing kali ini sudah berjalan dengan baik, dan menurut pengamatan saya, Ibu Reli sudah memenuhi 3 kompetensi inti dari KUTS, yaitu yang pertama sudah melakukan kehadiran penuh atau presens, yang kedua Bu Reli sudah menjadi pendengar yang aktif, di mana ketika menjadi pendengar Ibu Reli tidak mendominasi pembicaraan sebagai coach untuk Pak Imam. Dan yang ketiga, Bu Reli sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, yaitu di mana Pak Imam yang selama ini tidak nyaman itu ya sudah ditanyakan dengan harapan alur kita, di mana yaitu Bu Reli sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di setiap poinnya Ibu Reli sudah tanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Nah, semoga dengan kegiatan coaching ini bisa menyelesaikan masalah Pak Imam, Pak
Imam mendapatkan solusi dari apa yang selama ini dirisaukan oleh beliau. Semoga Bapak Ibu semuanya kedepannya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, menjadi suri teladan bagi anak-anak. Amin. Dan saya akhiri kegiatan kunjungan pada hal ini dengan alhamdulillah.